Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita melalui tahap pertama mengenai pembelajaran, untuk selanjutnya kita memasuki tahap yang kedua, yakni prosedur pelaksanaan monitoring ketercapaian CPMK dan CPL. Adapun prosedur ini mengambil dasar Peraturan Menteri Dikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 6 sampai 9, yakni capaian pembelajaran lulusan, dan Pasal 25 Ayat 2 huruf A aktivitas pembelajaran perangkatan. Tahapan sebagai berikut. Tim dosen melaporkan ketercapaian CPMK kepada Korprodi dalam bentuk form 4, yakni laporan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah seperti contoh yang tertera di layar. Selanjutnya, Korprodi dibantu jaminan mutu program studi melakukan rekapitulasi dalam form 5, yakni rekapitulasi hasil monitoring ketercapaian capaian pembelajaran lulusan seperti contoh yang tertera di layar ini. Selanjutnya, apabila terdapat ketidaktercapaian CPL, Korprodi melakukan klarifikasi dan evaluasi kepada dosen PJMK serta merencanakan tindak lanjut dalam bentuk form 6. Adapun formnya seperti tertera di layar. Selanjutnya, Korprodi dengan dibantu jaminan mutu program studi membuat laporan monef ketercapaian CPL setiap tahunnya. Adapun monef yang kedua ini, prosedur pelaksanaan monitoring ketercapaian CPNK dan CPL, Bapak Ibu bisa dilakukan secara berbarengan dengan monef yang sebelumnya, yakni monef yang pertama, dengan tahapan sebagai berikut, yakni dengan dosen menuju ke mata kuliah yang diampu, setelah masuk ke daftar mata kuliah, itu dosen sudah melakukan form 1 dan 3 pada monef yang pertama. Selanjutnya, untuk monef yang kedua ini, dosen akan masuk ke form 4 dan 6, di mana letaknya ada di kanan form 1 dan 3. Dalam form 4 ini, dosen mengisi laporan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah seperti contoh yang tertera di layar. Adapun dalam form 4 ini, dosen diwajibkan untuk mengisi yang di kolom warna hijau saja. Adapun yang warna pink ini adalah CPL yang tidak menjadi beban tanggung jawab CPL yang di mata kuliah tersebut. Di sini dosen pertama kali diharapkan mengisi angka nilai yang ditargetkan pada mata kuliah yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh prodi. Dalam hal ini kami mencantumkan nilai sebesar 75
Setelah mengisi target nilai yang ditetapkan, maka selanjutnya dosen harus mengisi CPMK, sub CPMK, sub penugasan sub CPMK, dan nilai rata-rata tugas per sub CPMK. Berikut contoh pengisian form 4 yang sudah diisi di dalam kolom CPMK, sub CPMK, penugasan sesuai sub CPMK, dan nilai rata-rata. Dalam penugasan sub CPMK, Bapak Ibu bisa menilai lebih dari satu atau sesuai yang dirancang Bapak Ibu dosen di dalam RPS masing-masing. Setelah mengisi penugasan, di sini akan tercantum nilai, di mana nilai yang di bawah 75 yang diisi di atas tersebut akan muncul keterangan tercapai atau tidak tercapai. Jika di bawah 75, maka akan keluar tidak tercapai. Sedangkan untuk lebih dari 75, maka akan muncul keterangan tercapai. Dalam contoh form 4 ini, yang sudah di input nilainya akan terrekord jumlah CPL yang sudah dimasukkan, dan akan muncul jumlah CPL yang tercapai maupun yang tidak. Dalam hal ini, di contoh yang tertera di layar ini, bahwasanya ada 3 CPL yang tercapai dan 1 yang tidak tercapai. Setelah Bapak Ibu mengisi isian nilai, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung menuju form 6, yakni evaluasi hasil monitoring ketidaktercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun di form 6 ini, penilaian yang Bapak Ibu isi di form sebelumnya, yang tidak tercapai itu akan muncul di form 6. Selanjutnya dalam tahapan ini, setelah sudah diketahui CPL yang tidak tercapai, selanjutnya Bapak Ibu mengisi tanggapan hasil monitoring, faktor penyebab ketidaktercapaian, serta rencana tindak lanjut. Selanjutnya untuk tanggapan hasil monitoring, Bapak Ibu langsung ngeklik di bagian yang hijau ini untuk memilih jawaban antara setuju atau tidak setuju. Adapun untuk faktor penyebab ketercapaian, semisal materi terlalu banyak sehingga mahasiswa kesulitan menangkap, serta rencana tindak lanjut revisi RPS materi untuk disesuaikan. Setelah kolom hijau ini sudah diisi semua, maka monef kedua ini selesai. Untuk selanjutnya, tim JMPS untuk melakukan rekap di form 5. Adapun JMPS untuk melakukan update
form ini, klik lanjutan. Klik lanjutkan lagi. Kita masukkan passwordnya, yakni bintang 12345 agar. Jadi setelah melakukan update form, ini akan muncul rekapan nilai yang sudah diisi oleh Bapak dosen. Dan jika semua mata kuliah sudah mengisi Monef ini, di form ini akan muncul rekapan nilai yang sudah diisi. Jadi ketika ada mata kuliah yang tidak mengisi, maka tidak akan muncul rekap nilainya di form 5 ini. Selanjutnya JMPS melakukan pelaporan dengan format pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai berikut, yakni terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut, penutup, serta lampiran hasil monitoring data mentah. Setelah JMPS melakukan pelaporan sesuai format yang terlampir, selanjutnya JMPS untuk mengupload ke sistem informasi yang disiapkan. Maka dengan ini Monef yang kedua telah selesai